Oke, jelas ya. Ah, ah, kemarin kita sudah membahas frase dan hari sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang kata, ya. Nah, setelah kata berkembang menjadi frase, setelah frase berkembang menjadi klausa, ya. In English, clause. Oke. Nah, berbicara klausa, ya kita harus pahami terlebih dahulu apa itu klausa, ya kan? Dan kemudian apa bedanya klausa dengan kalimat? Karena antara keduanya ini bedanya sangat tipis sekali, ya. Dan itu bisa dipahami dari mana? Dari definisi atau makna masing-masing pembahasan. Oke? Ya, berbicara klausa, tagline yang di sini bisa teman-teman jadikan acuan mungkin aku adalah kalimat yang tidak sempurna atau bisa dibilang aku adalah kalimat yang belum sempurna. Terserah. Ya, kenapa demikian? Karena memang dia ini mirip sekali dengan kalimat. Hanya perbedaan yang tipis, kemudian dia tidak ya menjadi kalimat karena tidak memenuhi syarat, ya tidak memenuhi sedikit syarat untuk bisa menjadi kalimat. Oke, nah apa itu klausa? Klausa adalah susunan kata yang berpola subjek verb. Ya, sekali lagi, klausa adalah susunan kata yang berpola subjek verb. Oke. Jadi ketika ada susunan kata di mana di dalamnya itu ada subjek, ya, ada predikat, ya. Ah, itu belum tentu, ya, bahkan ada objek, ya, belum tentu dia itu disebut kalimat seperti itu, ya. Nah, sebelum kita nanti membahas kalimat, ada baiknya kita bedah dulu klausa, ya. Banyak noise ya, sorry. Lagi ada yang bangun rumah sebenarnya. Oke, jadi klausa secara jenis dibagi menjadi dua, independent, ya, clause dan dependent clause, ya, atau bahasa lainnya main clause dan subordinate clause, ya, atau biasa disingkat subclause. Oke. Ya, independent clause dan dependent clause. Nah, dalam pembahasan yang lebih jauh, nanti klausa ini akan fokus pada tiga jenis, ya, dependent clause. Ya, atau dalam bahasa Indonesia, independent clause ini induk, sorry. Induk, we can say induk kalimat, dependent ini adalah anak kalimat. Ya, dan anaknya ini nanti, ya, bisa terbagi menjadi tiga seperti itu. Oke. Yang pertama non clause, yang kedua adjective clause, yang ketiga adverbial clause. Ya. Oke. Independent clause, ya, atau bisa kita bahasakan induk kalimat, ya. Ini hanya untuk mempermudah saja lah begitu ya, karena memang sangat beda tipis. Ya. Jadi independent clause ini punya dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, namanya independent clause, dia ini polanya pasti ada subjek dan verb di dalam susunannya. Ya, seperti apa? Lebih jelasnya nanti kita masukkan ke contoh. Yang kedua,
secara makna dia bisa berdiri sendiri atau bisa dipahami. Oke. Nah, beberapa contoh yang bisa dilihat, John eats, ya kan? John makan. Nah, dalam independent clause, objek ini optional, guys. Dia bisa hadir, bisa tidak. Jadi kalau kalian ketemu susunan kata John eats, itu dia masuk ke independent clause. Atau John eats noodle, ya, ada objeknya. Nah, di sini juga dia masuk dalam kategori independent clause. Ya. Kenapa? Karena dia belum sempurna kalimatnya. Ya. Apa yang menyebabkan dia tidak sempurna? Karena syaratnya belum terpenuhi untuk menjadi kalimat. Apa itu? Masuk ke definisi sebuah kalimat. Ya, saya sounding terlebih dahulu biar nanti koneksinya ini biar lebih cepat ya. Jadi yang namanya kalimat ya secara definisi adalah susunan kata yang memiliki makna sempurna dan diakhiri tanda titik. Ya. Jadi perbedaannya tipis sekali teman-teman ya. Karena tidak ada tanda titik, maka dia tidak disebut sebagai kalimat. Ya. Dia tidak disebut sebagai kalimat. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi hanya beda titik. Contoh lainnya apa? John is eating. John sedang makan. Ya, mau dia berbentuk tensis apapun, ketika tidak ada tanda titik di belakang, maka dia tidak bisa disebut sebagai kalimat. Sorry guys. Ya. Oke, lihat. Itu tadi independent clause. Yang kedua dependent clause. Dependent clause ini kita bisa sebut dia sebagai anak kalimat. Ya. Oke, dua hal juga yang harus kita pahami dalam dependent clause. Yang pertama, menurut polanya. Jadi secara pola ada conjunction, subject, dan verb. Ya, susunannya itu. Jadi yang namanya dependent clause pasti dia itu diawali oleh conjunction atau kata penghubung. Ya, pasti dia ini diawali oleh kata penghubung. Ya, sorry guys, ini ada peserta ngotot-ngotot katanya minta di admit, tapi tidak ada yang masuk ini mana? Apa yang perlu di admit? Nothing, nothing. Tidak ada notifikasinya di sini. Oke. Okay? Nah, kemudian di sini untuk ya membedakan antara independent dan dependent clause itu hanya dari conjunction-nya guys ya. Jadi kalau dia tidak diawali oleh conjunction, kemudian di dalamnya ada subjek dan predikat, pasti dia itu main clause ya atau independent clause. Tapi kalau diawali oleh conjunction, kemudian diikuti oleh subjek predikat, pasti dia itu dependent clause atau anak kalimat. Ya. Apa lagi yang harus diperhatikan dalam dependent clause selain susunan atau polanya? Nah, selain pola atau susunannya, kita juga harus tahu yang namanya dependent clause ya atau anak kalimat secara makna dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke.
Namanya juga anak. Anak itu muncul ketika ada induknya, kan? Seperti itu. Nah, makanya dia ini bisa punya makna ketika bersanding ya dengan induk. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya because he is hungry. Ya. Because adalah conjunction, he subject is-nya be ya sebagai predikat dalam nominal. Ya. Dan lihat tidak ada tanda titik juga di belakang. Ya. Lihat, kalau seandainya ada orang datang, tiba-tiba dia bilang karena dia lapar. Kira-kira bisa dipahami tidak maknanya? Ya kan? Pasti teman-teman bingung, maksudnya apa ini orang datang-datang karena dia lapar? Ya kan? Tapi kalau sebelumnya ada kalimat induk, ya kan? Misalkan he wants to eat because he is hungry. Dia mau makan ya karena dia lapar. Nah, karena dia lapar ini kemudian maknanya bisa dipahami sebagai sebab dari someone wanna eat. Paham ya? Jadi kalau dia ditemani oleh induk, baru anak ya bisa memiliki makna dalam sebuah penyusunan kalimat. Contoh kedua, when I studies, so what? Gitu kan? Ketika saya belajar, ya when di sini adalah kata sambung atau conjunction. Ya contoh lainnya lagi, although he has had lunch before I got home. Nah, semuanya ini tidak akan bisa dipahami secara makna ketika dia berdiri sendiri. Ya, ya makanya disebut dependent. Dependent ini kan ketergantungan, ya kan? Bergantung. Bergantung sama siapa ya? Bergantung pada independen, ya, yang bisa dijadikan gantungan, begitu. Ya, makanya bisa kita bilang di sini dia induk ya dan anak kalimat seperti itu. Oke, well, next bicara klausa lebih jauh ya. Di sini yang menariknya adalah pembahasan jenis-jenis dari anak kalimat. Jadi anak kalimat ini hanya ada 3 guys, ya. Nah yang 3 inilah yang banyak sekali variasinya, ya. Tapi secara garis besar kita akan bedah di sini ya. Oke. Bukan hanya kata, frase. Klausa pun bisa kita bagi menjadi 2 bagian, primary dan secondary. Hanya saja di sini untuk primary hanya ada 1, yaitu noun clause. Kenapa? Karena dia bisa menjadi subjek atau objek dalam kalimat. Ya, secondary-nya apa? Yang duanya nanti. Ya, adjective clause dan adverbial clause. Ya, tapi di sini tidak saya tuangkan ya karena apa? Itu nanti teman-teman bisa jadikan note-nya sendiri ya. Oke. Noun clause ya, dia memiliki 3 fungsi. Jadi noun, noun phrase, noun clause, dia punya fungsi yang sama. Sok, ingat sok motor ya. Sok sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai komplement. Ya, ketika kita sudah menguasai noun clause, otomatis kita akan mampu mengembangkan ya kalimat yang kita butuhkan ketika berbicara atau menulis. Ya kan? Seperti itu. Ya, ketika membahas tentang kata, ya teman-teman menggunakan kata untuk memposisikan subjek, ya kan? John, ya kan, misalkan. Nah, kemudian ketika memahami frase, berkembanglah subjek bukan lagi sebuah kata, tapi sebuah frase. Ya, misalkan
kind man, ya kan? Atau the new student dan yang lainnya. Nah, sekarang berbicara non-clause. Ketika teman-teman menguasai non-clause, ya sudah, otomatis kalian bisa membuat kalimat lebih complicated, ya. Maksudnya bisa lebih panjang lagi kalimatnya, ya, karena kalian menggunakan non-clause sebagai subjek. Oke, nah langsung kita lihat setelah memahami fungsinya, ya, kita lihat contohnya sebagai subjek. Ingat guys, non-clause, adverbial clause, adjective clause adalah tiga jenis anak kalimat. Yang harus digarisbawahi, yang namanya anak kalimat pasti selalu diawali oleh conjunction atau kata penghubung. Jadi wajib, tidak ada negosiasi. Ya. Lihat contohnya, what you have to do now is, what you have to do, what you need. Sorry ya. Nah, ini dia. Well, what you need now is medicine. Apa yang kamu butuhkan sekarang adalah obat. Ya, berarti ini nanti masalah produksi kalimatnya tergantung kebutuhan konteksnya, ya. Dari sini berarti kita bisa pahami, oh ini dia sedang bicara sama orang yang sakit, ya kan? What you need now, ya, apa yang kamu butuhkan sekarang, ini adalah subjek. Oke, loh kenapa kok subjeknya panjang sekali? Ya kan? Dan di situ juga sudah ada subjek you, ya kan? Kemudian ada juga predikat. Kenapa dia bukan disebut kalimat, ya kan? Nah, ini dia. Makanya kalau kita tidak kuasai pola, maka kita akan bingung. Ya kan? Makanya harus dipahami dulu pola anak kalimat conjunction subject verb. Objek optional, boleh ada boleh tidak. Ya. Oke. What conjunction you subject need adalah predikat, now adalah complement. Ya, atau objek. Ya, di sini guys, kalian jadikan satu kesatuan. Jangan dibagi-bagi. Ya. Karena polanya memang seperti itu. Jadi kalian tarik saja dia itu sampai sebelum predikat atau be. Batasannya. Jadi di sini bisa kita katakan ketika teman-teman berhadapan dengan teks, kemudian diawali oleh conjunction, ya, maka ya hal pertama yang harus kalian asumsikan adalah kalian berhadapan dengan klausa. Nah, klausanya klausa apa? Lihat nanti posisinya. Kalau dia sebagai subjek, ya, otomatis dia pasti 100% non-clause. Kenapa? Karena hanya non-clause lah yang bisa menjadi subjek. Klausa yang lain tidak bisa. Oke. Contoh lainnya apa? Misalkan contoh lainnya, what you have to do, ya, misalkan study atau read a book, ya, read many book misalkan, ya itu boleh juga. Oke. Dan contoh yang lainnya teman-teman nanti bisa buat sendiri, ya, tergantung nanti seperti apa ya teman-teman mau membuatnya. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai objek. Ingat, kalau sudah bicara objek ada dua, ya, kemungkinannya. Pertama, dia menjadi direct atau indirect objek, ya. Dia jatuh setelah kata kerja atau setelah preposisi. Itu kalau sudah bicara objek. Oke. Lihat di sini contohnya. I know that you are my best friend.
saya tahu kalau jika bahwa ya kamu adalah teman baik saya. Nah, catatannya di sini kenapa harus saya kasih warna merah? Ini kalau dalam bahasa buku dia disebut embedded statement, ya kalimat yang tertancap. Sebenarnya ini dia ya berbicara non clause. Nah, jadi ya khusus untuk conjunction that ketika dia menjadi objek dalam sebuah kalimat non clause ini, dia optional, bisa dimunculkan, bisa dihilangkan, baik secara spoken maupun written, dan itu formal. Ya, nanti kalau ditarik lebih jauh lagi dia disebut elliptical, ya kan? Jadi meskipun dia hilang tidak merubah makna. Oke. Jadi teman-teman bisa menulis I know you are my best friend, ya, atau teman-teman bisa ucapkan itu, ya, atau kalian sebutkan that-nya. I know that you are my best friend, seperti itu. Ya, tidak boleh conjunction yang lainnya. What, 5W1H itu tidak boleh dihilangkan. Hanya that. Oke. Nah, yang contoh di bawahnya, I know who you are. Jadi conjunction di sini banyak sekali variasinya, guys ya. Nanti secara garis besar kita sudah bahas, secara garis besar kita sudah bahas di pembahasan kata, ya kan? Ada coordinate conjunction, subordinate, correlative, ya kan, dan adverbial conjunction, ya. Oke. Lihat, I know who you are. I-nya sebagai subjek, know-nya sebagai predikat atau verb. Who you are, ini adalah objeknya. Kenapa objeknya panjang sekali? Karena dia berbentuk non-clause. Ya kan? Nah, ketika teman-teman belajar tentang kata, I know him. Wah, ya kan? Objeknya hanya berbentuk kata. Kalian kenal lagi frase, dikembangkan. I know the man. Misalkan. I know that girl. Ya kan? I know this lesson. Dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman sudah kenal prosa, dikembangkan lagi. I know who you are. I know how to cook noodle, misalkan. Ya, I know where you live. Ya, dan seterusnya. Nah, cuman di sini guys, common mistake yang sering terjadi, hati-hati ya, kalau berhadapan dengan non-clause dengan WH words. Ya, why, when, where, dan seterusnya. Common mistake yang sering terjadi ketika non-clause ya menjadi objek, teman-teman itu merubah susunannya. Jadi seolah-olah dia seperti kalimat tanya. Ya, coba. Kalau saya bilang, I know who are you. Kan? Nah, itu yang sering terjadi. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Teman-teman ingat saja polanya kan? Conjunction, subject, verb. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dia bisa juga menjadi object of preposition. I agree with what you say. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. With di situ adalah preposisi. Ya kan? Jadi dalam pembahasan prepositional phrase kemarin, ya polanya adalah preposisi diikuti oleh objek. Siapa yang bisa jadi objek? Yaitu noun dan kawan-kawannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir sebagai komplement, ya, di sini sebagai komplement, oke, sebagai komplement di sini, ya, bisa kita pahami dari nominal sentence, ya, jadi subjek di komplement. Contohnya, this is what you need. Inilah apa yang kamu butuhkan.
seperti itu. This-nya sebagai subjek, is-nya be, what you need ya adalah noun clause. Seperti itu ya. Oke. Well, kita lanjut ke jenis anak kalimat berikutnya, adjective clause. Ya. Jadi adjective clause ini adalah secondary clause. Ya, yang fungsinya ini sebagai complement. Ya, sebagai pelengkap dalam kalimat. Oke. Nah, kalau sudah berbicara adjective clause, ya, ini polanya mirip dengan noun phrase, guys. Ingat, noun phrase. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia hand in hand dengan noun atau pronoun. Pokoknya kalau sudah bicara adjektif, fungsinya dua saja. Sebagai complement atau modifier dari noun. Atau menyifati benda. Oke, itu kuncinya. Jadi kalau berbicara adjective clause, fungsinya adalah untuk memodify subjek, objek, dan posesif dalam sebuah kalimat. Di mana kesemuanya ini berbentuk noun atau pronoun. Oke, itu adalah pattern mendasar yang harus teman-teman pahami. Ya, karena adjective clause di sini masuk dalam jenis anak kalimat, otomatis dia ini juga diawali oleh conjunction. Dalam literatur, ya, referensinya adjective clause ini biasa juga disebut relative clause. Kenapa? Karena dia menggunakan korelatif, ya, relative pronoun, menggunakan relative pronoun sebagai conjunction. Ya, itu dia. Jadi kalau teman-teman membaca buku, ya dia membahas tentang relative clause, berarti dia itu sedang membahas adjective clause. Namanya adjektif atau sifat pasti fungsinya menyifati benda. Itu pattern yang harus teman-teman pegang. Ya. Kalau sudah menyifati benda, pasti dia selalu bersanding dengan kata benda atau kata ganti benda. Itu. Nah, di sini menjelaskan subjek, ya, atau memberikan informasi tambahan tentang subjek. Oke. Oke ya, lihat di situ. The man who is teaching English is my campus friend. Laki-laki yang sedang mengajar bahasa Inggris itu adalah teman kampus saya. Ya kan? The man is my campus friend. Ini adalah induk kalimat, guys. Ya. Kemudian kita gunakan adjective clause untuk memperjelas man yang dimaksud. Ya. Giving additional information tentang man yang kita maksud. Man yang mana? Who is teaching English. Ya kan? Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan, ya, soal grammar atau text reading, ya kan? Dengan pola seperti ini sudah dipastikan dia ini adjective clause. Kenapa? Pertama, cara menganalisanya dilihat dari clause markernya. Relative clause-nya itu who. Ya. Who untuk manusia, ya, ketika menjelaskan manusia, nanti ada which untuk menjelaskan benda selain manusia. Ya. Who bukan bermakna siapa. Ketika dia menjadi relative pronoun, maka artinya yang. Ya. Jadi who is teaching English ini sebenarnya menjelaskan ke man.
Ya kan? Man adalah noun. Ya kan? Nah, karena klausa ini menjelaskan noun, sudah otomatis ya pasti dia ini adjective clause. Aduh, kok agak puyeng gitu kan? Misalkan, ya sudah nggak usah pusing guys. Ada cara lain, cara menganalisa. Apa? Lihat. Kalau di belakang who itu kata benda, 100% sudah pasti dia adjective clause. Begitu saja. Oke, kalau kita di situ membahas tentang subjek, ya. Oke, kalau kita di sini membahas tentang objek, maka berbeda lagi. Bukan who yang kita pakai untuk ya menjelaskan benda berupa manusia, tetapi pakainya whom yang lebih formal. Boleh tidak saya pakai who? Boleh, tapi dalam konteks informal, ya, ketika lagi bicara sama teman dalam keseharian, nah itu fine, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman berhadapan dengan ujian, ya, atau dalam konteks-konteks seminar atau akademis atau business meeting, ya teman-teman sebaiknya menggunakan bahasa yang formal. Nah, makanya kalau sudah berbicara bahasa formal, sudah grammar di situ pasti bermain. Seperti itu, guys. Ya. Nah, kemudian untuk objek, ya, ketika yang dijelaskan ini bendanya berupa manusia, khusus manusia ya, selainnya pakainya nanti which sama. Ya. The man whom I saw, ya, teaching English yesterday was friendly. Laki-laki yang saya lihat mengajar bahasa Inggris kemarin ramah. Ya kan? Lihat, whom I saw teaching English yesterday, ini adalah adjective clause. Kenapa? Pertama, bisa dilihat dari clause markernya, whom. Ya kan? Kedua, bisa kita lihat klausa ini menjelaskannya kemana, yaitu ke man. Man ada kata benda. Oh, berarti klausa ini menjelaskan ke benda. Sudah otomatis yang bisa menjelaskan benda pasti sifat. Ya sudah, berarti adjective clause. Begitu cara melihatnya. Ya. Nah, di sini dia menjelaskan objeknya. Begitu loh. Kok bisa? Ya. Jadi begini ya. Kalau kita mau bahas lebih jauh, sebetulnya kedua ya kalimat ini adalah gabungan. Ya, jadi kalau kita mau ekstrak lebih jauh, sebenarnya ini adalah dua kalimat. Yang pertama, ya, kalimat pertamanya itu sebetulnya the man, ya, is my campus friend. Oke. Kemudian kalimat keduanya, the man is teaching English. Nah, lihat guys. Sebetulnya terbentuknya klausa ini berawal dari dua kalimat yang terpisah. Kemudian digabungkan karena di sini yang menjadi pembicaraannya subjeknya, the man-nya, ya. Maka the man di sini diganti dengan pronoun. Namanya relative pronoun, ya kan? Karena di sini dia menjelaskan manusia, maka menggunakannya who relatifnya. Nah, setelah who-nya ini sudah, ya, kalimat kedua sudah dirubah dengan pronoun who, baru disisipkan setelah si sifat, maka terbentuklah adjective clause. Seperti itu, ya. Nah, pun dengan ini objek sama. Aslinya dia ini dua kalimat. Kalimat pertamanya apa? Kalimat pertamanya adalah the man, ya, the man, ya, was friendly. Oke. Kalimat keduanya, sorry.
Kalimat keduanya adalah I saw, ya, the man teaching English yesterday. Aslinya begini, guys. Lihat, kalau di sini posisinya kan sebagai subjek the man, ya kan? Kemudian diganti menjadi who. Nah, kalau dalam objek, ya di sini posisi the man-nya ini sebagai objek, ya kan? Makanya karena dia posisi sebagai objek, digantilah menjadi whom. Ya kan? Menjadi whom. Nah, baru whom-nya ini ditarik ke depan, guys. Whom I saw. Ya, whom I saw. Maka terbentuklah ini adjective clause sebagai objek. Ya, puyeng gitu kan, membedakan subjek atau objek umpama begitu. Ya sudah, lihat saja pertama dari clause markernya. Lalu terus gimana kalau seandainya dia pakai who juga? Membedakannya gimana? Nah, lihat lagi. Kalau setelah who jatuhnya subjek verb, berarti dia berbicara objek. Tapi kalau setelah who jatuhnya verb atau be, pasti dia berbicara subjek. Itu cara bedakannya. Secara struktur. Ya kan? Nah, cuman di sini ya untuk mengetahuinya cukup kita tahu relatif pronounnya aja kok. Karena dia memang berbeda. Kalau dalam konteks formal ya, baik dalam ujian sekolah, ya ujian-ujian TOEFL, masuk kampus, ya untuk dunia kerja, dia pasti menggunakan standar ini formal English, gitu ya. Pasti whom yang dia pakai. Ya paling nanti kita suruh membedakan antara kapan pakai whom, kapan pakai which, kapan pakai who, kapan pakai which. Ya. Jadi kalau hewan, binatang, tumbuhan dan yang lainnya, makanya selain manusia, dia pakainya which, ya. WHICH itu. Nah, baik untuk subjek maupun objek. Seperti itu ya. Oke, guys. Lihat. Kemudian yang ketiga, ini menjelaskan possessive, ya, kepemilikan. Oke. Kalau di sini ya, sorry, ada who, ya, ada who atau which. Kalau di objek ada whom, ya, atau which, atau that boleh juga nanti guys ya. Kalau that ini untuk keduanya boleh, netral dia, bisa untuk manusia atau benda yang lainnya. Ya, tetapi kalau dalam ujian-ujian biasanya kita disuruh yang lebih pilih yang lebih tepat gitu ya. But never mind. It's for your information. That. Ya. Nah, kalau posesif dia di sini pakainya whose untuk manusia, which tetap which, ya, untuk benda. Jadi yang membedakan, ya kan, close marker atau relative pronounnya itu hanya ada yang sedikit berbeda ya, yang berbeda sorry, itu hanya ada pada manusia. Jadi ternyata dalam bahasa pun manusia ini spesial, ya kan? Nah, bicara posesif di sini juga dia bisa ya dijelaskan dalam konteks subjek atau dalam konteks objek. Nah, kita lihat. Di sini dalam konteks subjek nih, guys. Ya, the man whose car was parked in the park, ya, parked in the park, ya, was playing chess. Ya. In the yard lah. Ya tidak ini. Ya. Laki-laki yang mobilnya diparkir di halaman itu sedang bermain catur. Ya. Lihat. Di sini ya, whose car sebagai subjek dalam klausa.
whose car was parked in the yard, dia menjelaskan ke the man. Ya kan? Man di sini adalah kata benda, ya. Berarti dia ini adalah adjective clause. Loh, kenapa pakai whose? Karena dia menjelaskan kepemilikan atau posesif. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ini pada dasarnya adalah gabungan dari dua kalimat. Ya, yang pertama kalimatnya the man was ya playing chess. Kalimat yang keduanya ya his car. Nah, jadi whose itu muncul dari his ini. Kata gantinya his. Possessive adjective. My, your, their, our, my book, your book, their book, our book, gitu ya. Nah, itu nanti relative pronounnya itu pakainya whose. His car ya was parked ya diparkir di halaman. Seperti itu. Jadi his-nya di sini diganti menjadi whose. Baru ditarik ke atas setelah man. Ya kan? The man whose car was parked in the yard was playing chess. Oke. Nah, ini berbicara tentang subjek. Lihat. Ini whose car sebagai subjek, jatuh di sini be. Berarti dia subjek. Ya kan? Nah, kalau yang di bawah ini ya, ini dia berbicara objek. Ya, bisa teman-teman screenshot dulu atau bagaimana? 3, 2, 1. Oke. Nah, kalau dia di sini sebagai objek, tentu bisa kita lihat dari posisi ya si the man-nya ini. Lihat, kalau dia subjek pasti setelah subjek dalam klausanya ya, selalu setelah subjek pasti dia diikuti oleh be. Ya kan? Diikuti oleh be atau verb. Ya kan? Tapi kalau dia objek, pasti setelah subjeknya dia diikuti subjek lagi. Ya kan? Whose car? I park. Ya kan? Loh, dari mana asal kalimat ini? Ya, ini gabungan dari kedua kalimat. Nah, dari dua kalimat. Ya, yang pertama, the man ya was playing chess. Laki-laki itu bermain catur. Sedang main catur. Ya, lihat. Ganti yard dulu. Oke, yang kedua, I park ya his car in the yard. Sorry, kita hitamkan dulu ini biar terlihat jelas di mana dia. Oke, lihat di sini his car. Ya kan? Sebagai objek, I-nya subjek, park-nya itu verb. Ya. His car adalah objek. Oke. Nah, karena dia posesif, maka digantinya relatif pronoun. Whose car. Nah, whose car-nya ini sama seperti whom, ditarik ke depan, guys. Ya, ini dia ditarik ke depan, ya kan? Nah, ditarik ke depan jadi begini. Nah, maka terbentuklah kalimat ini. The man whose car I parked in the yard was playing chess. Get it? Nah, dia di sini berbicara objek. Jadi secara struktur sama ya antara fungsi subjek dan objek dalam konteks posesif. Seperti itu. Oke? Dan itulah adjective clause. Ya. Nah, kemudian lanjut kita ke jenis anak kalimat terakhir yaitu adverbial clause. Ya, adverbial clause di sini adalah jenis anak kalimat ya
yang fungsinya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya kalau dalam bahasa buku ya, to modify ya previous sentence ya in a sentence. Jadi dia menjelaskan kalimat induk, kurang lebih begitulah ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang adjective clause, dia hand in hand sama non phrase. Kalau adverbial clause dia ini hand in hand dengan verb phrase. Ingat, verb phrase polanya verb dimodify atau dijelaskan oleh adverb atau kata keterangan. Ya. Jadi dalam grammar kata itu bisa diterangkan oleh kata, ya, oleh frase dan oleh klausa. Nah ini dengan klausa. Ya, kenapa bisa dibilang hand in hand dengan verb phrase? Karena setelah ditelaah, saya telaah, kenapa bahasanya ini ke induk kalimat? Oh, ternyata patokannya itu ada pada aktivitas kalimat sebelumnya. Kalau sudah bicara aktivitas, otomatis dia berbicara verb. Maka jelaslah terlihat koneksinya di situ. Ya, antara frase dengan klausa. Ya kan? Bisa dibuktikan. Nah, kita lihat. Di sini ada kalimat Mary will clean ya her room. Sorry. Oh, ada. Mary akan membersihkan ruangannya atau kamarnya. Ya kan? Ini adalah induk kalimat. Nah, ketika teman-teman mau memberikan additional information ya dengan klausa ya. Oke, misalkan how ya Mary will clean the room. Ya. Mau memberikan keterangan caranya atau metodenya, mannernya ya. Oke. Nah, maka teman-teman itu cukup tambahkan saja kalimat ya yang menunjukkan informasi tentang keterangan cara setelah kalimat ini. Ya kan? Jadi Mary will clean the room if it is dirty. Ya, Mary akan membersihkan ruangannya atau kamarnya ya jika ruangannya itu kotor. Ya. Jadi di sini if it is dirty adalah adverbial clause yang memberikan keterangan cara si Mary akan membersihkan ruangan. Oke. Nah, yang namanya adverb itu kan jenisnya banyak, ya kan? Nah, yang pertama ini contoh dari keterangan cara. Nah, yang kedua di sini keterangan waktu. When Mary will clean her room after he has finished her job. Jadi dia membersihkannya ini kalau pekerjaannya sudah selesai. Ya kan? Jadi tinggal diletakkan setelahnya. Mary will clean her room after she has finished her job. Oke. Okay? Nah, after she has finished her job ini adalah adverbial clause. Kenapa? Karena dia memberikan keterangan waktu tentang kapan Mary membersihkan ruangan. Oke. Okay? Dan sebetulnya dia ini berpatokan pada clean. Ya kan? Bagaimana membersihkannya, kapan membersihkannya, oke, okay? Dan kenapa, why, ya. Nah, jenis-jenis dari adverb ini bisa kita pahami dari makna conjunction, ya, ya. If, jika, udah, berarti dia mengarah ke cara, berarti adverb of manner. Ya, after, before, since dan segala macamnya dia mengarah ke makna waktu. Oh, berarti dia keterangannya keterangan waktu. Because ya, oh ini maknanya adalah reason atau purpose. Oh, berarti dia berbicara tentang adverb of purpose begitu. Ya. Because her younger brother messed it up. Ya, Mary will clean the room because her younger brother messed
sterile. Seperti itu. Ya. Jadi because her younger brother messed it up adalah adverbial clause yang menjelaskan tujuan atau alasan kenapa Mary membersihkan kamar atau ruangannya. Oke. Nah, itu adalah klausa. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke sentence, saya simpulkan terlebih dahulu. Ya, klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah susunan kata yang berpola subjek dan verb. Dia terbagi menjadi dua, yaitu independent clause dan dependent clause. Independent clause ya bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai induk kalimat. Ya, cirinya dia berpola subjek verb dan secara makna dia bisa berdiri sendiri atau bisa dipahami, untuk dipahami gitu ya. Kemudian dependent clause atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut anak kalimat ya. Dia memiliki pola selalu diawali oleh conjunction baru diikuti subject verb. Oke. Kemudian secara makna dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan induk ya atau independent clause untuk bisa dipahami maknanya. Oke. Nah, kemudian anak kalimat atau dependent clause terbagi menjadi tiga, yaitu adjective clause yang fungsinya non clause pertama tadi ya, non clause sebagai primary clause yang fungsinya sebagai subject, object atau complement dalam kalimat. Yang kedua, adverbial clause ya, yang fungsinya memberikan informasi tambahan terhadap kata benda atau kata ganti benda dalam kalimat. Ya. Kemudian yang terakhir adverbial clause adalah jenis anak kalimat yang fungsinya menjelaskan kalimat sebelumnya. Ya, tentang keterangan ya, aktivitas di induk kalimat. Seperti itu, guys. Oke. Nah, biar lebih jelas perbedaan klausa dengan sentence, maka ya kita harus sandingkan keduanya. Karena perbedaannya sangat tipis, guys. Dia itu ya bisa kita pahami dari makna masing-masing pembahasan. Nah, bagaimana dengan kalimat? Apa itu kalimat? A group of words that include subject and verb and form a sentence or part of a sentence. Ya. Oke, sorry. Ini klausa ini. Sentence itu adalah susunan kata yang memiliki makna sempurna dan diakhiri tanda titik. Ya, bukan. Jadi sama saja teman-teman mau buka kamus bahasa Inggris atau KBBI, dia mengacu maknanya sama. Ya, seperti itu. Nah, kalimat aku adalah susunan kata sempurna berciri titik. Jadi kalau tidak ada titiknya, berarti dia bukan kalimat, guys. Ya, meskipun di situ ada subjek, ada verbnya, ada objeknya, bahkan ada komplemennya, tapi tidak ada tanda titik, maka dia belum disebut kalimat sempurna. Oke? Berarti dia klausa, kalimat yang belum sempurna. Nah, kalau dalam bahasa buku, perbedaan antara klausa dan sentence apa? Kalau klausa itu incomplete thought, artinya pemikirannya itu belum sempurna, ya, atau maknanya belum sempurna. Kalau sentence complete thought, ya, jadi maknanya sudah sempurna. Nah, seperti itu. Jadi tipis sekali perbedaan klausa dengan kalimat, hanya tanda titik. Well, jadi according to the structure, ya, kalimat itu terbagi menjadi dua, guys.
4. Ya. Apa saja? Yang pertama simple sentence, ya. Kemudian yang kedua compound sentence, yang ketiga complex sentence, dan yang terakhir compound complex sentence. Nah, yang terakhir ini ya dalam buku-buku jarang dibedah. Dia biasanya hanya sampai kompleks. Alasannya apa? Karena ini tinggal digabungkan saja. Begitu ya. Jadi mereka ya mungkin husnuzon gitu kan, kita sudah paham. Kalau dia ini tinggal digabungkan saja. Oke. Dan kemudian di sini bicara simple sentence, dia terbagi menjadi 2, yaitu verbal dan yang kedua nominal. Ya, makanya kalau dalam pembahasan grammar kita sering dengar verbal dan nominal sentence. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Ya. Kemudian dari jenis kalimatnya tadi ya 4 kita sudah bahas ya jenis-jenisnya. Nah, di sini kita ini kan 3 ya. Nanti kompleks sentence-nya bisa masuk ke dalamnya kalau teman-teman sudah memahami ya ketiga jenis ini. Fungsi dari semua kalimat adalah to inform and expressing idea. Jadi untuk memberikan menginformasikan atau mengekspresikan ide kita. Ya. To transmit kalau bahasa komunikasi itu. Ya. Oke, masuk. Simple sentence. Ya, hati-hati guys. Simple sentence ini adalah pondasi dalam kalimat. Ketika kita tidak kuasai simple sentence, ya sudah, kesananya pasti akan rancu. Well, simple sentence terbagi menjadi 2, verbal sentence dan nominal sentence. Apa itu verbal sentence? Apa itu nominal sentence? Oke guys, verbal sentence adalah kalimat yang mengandung unsur aktivitas di dalamnya. Sekali lagi, yang namanya verbal sentence adalah kalimat yang mengandung unsur aktivitas di dalamnya. Kalau teman-teman ada yang belajar bahasa Arab, ini disebut jumlatul fi'liyah. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Ya. Nah, karena dia disebut verbal sentence, maka otomatis ada kata kerja di dalamnya. Makanya polanya itu adalah subject, verb, object, dan complement. Complement optional, guys. Bisa ada, bisa tidak. Jadi kalau sudah memenuhi subject, verb, object, kemudian titik, berarti dia sudah disebut kalimat. Ingat, titik jangan diremehkan. Dalam ujian-ujian writing, ya teman-teman IELTS biasanya itu ya, saat meskipun yang dia maksud itu betul, tapi punctuation-nya tidak bermain, maka di situ akan disalahkan. Kenapa? Karena run on sentence. Jadi kalimatnya terlalu panjang, tidak jelas di mana berhentinya, di mana jedanya, begitu ya. Nah, itu banyak sekali terjadi. Ya. Jadi yang namanya kalimat pasti diakhiri tanda titik. Jadi kalau kalian rasa itu kalimat ya mentok sampai complement, ya sudah kasih tanda titik. Kalau dia mentoknya pada objek, ya sudah kasih tanda titik. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah bicara kalimat, ya hal mendasar yang harus kita tahu juga adalah tenses. Dan inilah satu-satunya hal yang membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya, secara struktur dalam kalimat. Ya kan? Kalau di Indonesia mana ada tenses? Ya, makan mau makannya itu sekarang, lampau atau akan datang ya tetap makan. Tidak ada makin atau makun gitu.
Tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas, ya, berbeda. Makan dalam konteks sekarang, berarti dia pakainya verb 1, eat. Makan dalam bentuk lampau, berarti dia harus menggunakan verb 2, ate. Ya, bentuk ketiga, eaten. Ya, tapi harus diingat, meskipun bentuk katanya berubah, tapi maknanya tidak. Seperti itu. Eat, ate, eaten, eating, ya makan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, ya, beginner itu banyak kadang dia berpikir kalau bentuknya berubah berarti maknanya berubah. No. Ya, tidak. Yang berubah hanya katanya berdasarkan waktu. Ya, tense itu waktu artinya. Dia diambil dari bahasa Yunani. Ya, artinya time. Oke, nanti kita coba singkungnya. Kemudian yang kedua, jadi dia disebut kalimat sederhana kenapa? Karena memiliki satu subjek, satu verb, satu objek, dan complement. Itu dia. Masuknya kategori simple atau sederhana. Kemudian nominal sentence adalah lawan dari verbal sentence, guys. Kalau verbal sentence itu kalimat yang ada unsur aktivitas, kalau nominal lawannya kalimat yang tidak mengandung unsur aktivitas di dalamnya. Teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab atau mengerti bahasa Arab, ini disebut jumlatul ismiyah. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata kerja di dalamnya. Terus predikatnya apa? Ya be itu, guys. Be adalah predikat yang fungsinya menghubungkan antara subjek dan complement. Dia bahasa lainnya linking verb. Masuk ke dalam pembahasan word kemarin kan, jenis-jenis kata kerja. Ada salah satunya adalah linking verb. Oke? Nah, sorry. Nah, contohnya apa? Di situ teman-teman bisa lihat contoh dari verbal sentence. He drinks water very much. Kenapa very much-nya saya kasih kurung? Nah, very much di situ sebagai complement. Ingat dalam kalimat itu verbal ya. Sorry. Pokoknya kalau sudah ada subjek verb objek dia sudah kalimat sempurna. Diakhiri tanda titik. Ya. He-nya di situ sebagai subjek, drinks-nya itu adalah verb. Kenapa tambahkan s? Karena dia ini simple present. Nah, ini dia yang harus dipahami. Tenses nggak akan mungkin lepas dari kalimat. Ya, karena dia orang ketiga tunggal. Makanya dalam simple present ditambahkan s kata kerjanya. Ya kan? Nah, kemudian water adalah objek. Very much adalah complement. Mau dipakai atau tidak itu very much tidak masalah. Kemudian nominal sentence, polanya subject be complement. Oh ya, sorry. Kalau dalam verbal dikaitkan dengan tenses, nanti yang berubah adalah kata kerjanya. Tapi kalau dalam nominal, yang berubah itu adalah be-nya. Dan be di sini selalu diikuti oleh complement. Siapa yang bisa jadi complement? Ana. Ingat ana, guys. Adjective non-adverb. Itu common complement dalam bahasa Inggris. Ya, ada baiknya mungkin saya singgung di sini ya. Complement itu sorry ya, biar lebih enak. Ya, complement itu ana, singkatannya ya. Adjective, ya, noun, kata benda, dan adverb, keterangan. Nah, ini disingkat jadi ana. Biasanya saya selalu bilang ana. Ingat complement, ingat ana. Gitu kan? Kalau sudah kenal ana, hidupmu akan menjadi indah. Dalam memahami nominal sentence maksud saya. Ya.
Ini Ana. Tuh si Ana. Ya. Ya sudah di sini nanti tinggal diganti sesuai kebutuhan. Strukturnya sudah ada kan? I am. I am apa? Thirsty. Thirsty itu adjektif. Ya. Kemudian students. Dia noun. Ya kan? Sudah jadi kalimat sempurna. I am in class. Adverb. Sorry. Ini sudah jadi kalimat. Tuh. Ya kan? Ana. Ya. Nanti baru tinggal di drill gitu. Pasti cepat. Ya. Dan oke. Nah, nanti dikaitkan dengan tenses be yang berubah. Kalau dia apa namanya? Past tense berarti nanti pakainya was, ya kan? Kalau dia future pakainya will be, ya. Seperti itu. Nah, itu adalah nominal sentence, simple sentence, sorry. Nah, kemudian berkembang, ya, kalimat digabungkan menjadi satu. Nah, maka berkembanglah kalimat itu namanya compound sentence. Nah, kalau sudah berbicara tentang compound sentence, ini nanti ada kaitannya nanti dengan klausa. Di sini teman-teman bisa ya melihat perbedaan yang sangat tipis antara klausa dan kalimat. Lihat, kalau saya bilang, ya sorry, apa itu compound sentence? Ya, compound sentence dulu ya. Compound sentence adalah gabungan dari dua induk kalimat. Berarti gabungan dari two main clause. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, atau gabungan dari dua induk kalimat. Ya, kenapa? Karena tidak diawali oleh conjunction. Itu compound sentence. Nah, karena dia ini compound sentence atau gabungan dari dua induk kalimat, maka ada jenis conjunction-nya. Namanya coordinate conjunction atau bisa juga teman-teman bilang compound conjunction. Tidak salah. Karena setiap buku memang beda-beda dia menggunakan istilahnya. Ya kan? Jadi coordinate conjunction dengan compound conjunction itu sama saja. Nah, coordinate conjunction ini countable. Artinya dia bisa dihitung jumlahnya. Apa? Ada berapa? Ya ini, lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For, and, nor, but, or, yet, so. Ribet ngapalinnya. Ya udah, disingkat saja jadi fun boys. Ya kan? Atau fanboys. Ya tuh. Inisialnya F A N B O Y S, fun boys atau fanboys, terserah ya. Fans boys stands for and nor but or yet so, for and nor but or yet so, for and nor but or yet so. Pasti hafal nanti ya. Nah, setelah kita tahu anggotanya, kita juga harus tahu maknanya guys, biar lebih yakin, ya kan? Karena ada beberapa jenis conjunction yang tidak umum digunakan, ya kan? Mungkin ya di antara kita ada yang baru tahu, oh ternyata for itu bisa jadi conjunction. Saya kira preposisi artinya untuk, ya kan? Nah, for di sini dia bisa jadi conjunction, ya, yang artinya sama dengan because, karena. Biasanya dia ini digunakan untuk menghubungkan kalimat yang kausatif, ya, kausalitas, sebab akibat. Masuk saja ke contohnya, I want to drink for I am thirsty. Saya mau minum karena saya haus. Ada yang haus? Oke guys, compound sentence di sini polanya induk kalimat, koma, conjunction induk kalimat. Ya. Atau bisa kita singkat subject verb, koma, conjunction subject verb. Ingat,
karena dia menghubungkan dua induk, jadi conjunction ini adalah bagian terpisah dari kalimat. Ya, jadi I want to drink kalimat pertama, I am thirsty kalimat kedua. Ya udah digabungkan saja karena dia ini kausalitas, ya kan, berhubungan. Ya, berarti conjunction apa yang bisa menghubungkan? Ya udah karena dia dua induk kalimat yang maknanya karena itu adalah for. Ya kan, sesuai fungsinya. Dan ingat guys, ada tanda koma. Jangan diabaikan koma. Ya, koma jangan diabaikan ini. Ya, kalimat koma conjunction kalimat. Begitu sajalah ya. Yang lebih amannya untuk memahami pola. Baru diakhiri tanda titik. Titik ini jangan sampai lupa. Kalau nggak ada titik, nggak tahu ini jadi kalimat apa. Ya kan? Nah, kemudian and. Teman-teman pasti tahu, and itu artinya dan. Tetapi belum tentu semua orang tahu fungsi dari conjunction ini. Ya kan? Nah, jadi and ini adalah anggota dari coordinate atau compound conjunction yang fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kalimat positif setara. Ya kan? Nah, dalam bahasa Indonesia itu apa itu dulu ya? Frase setara atau apa gitu ya, saya lupa juga itu. Ya. Lihat. Jadi tidak boleh teman-teman itu ya menggunakan conjunction and itu untuk menghubungkan kalimat yang negatif atau yang positif dengan negatif atau sebaliknya. Ya. Jadi setiap conjunction ini punya perannya masing-masing, guys. Begitu. Ya. Masuk kita ke contoh. They clean the room and I throw the rubbish. Mereka membersihkan ruangan dan saya membuang sampah. Dua-duanya kegiatan yang positif kan? Nah, makanya dia dihubungkan dengan and. Begitu. Jadi kalimat positif itu bisa diidentifikasi dari dua. Pertama tune-nya, yang kedua adalah tune di sini maksudnya maknanya ya. Yang kedua itu dari kata yang digunakan. Kalau sudah ada negative word di dalamnya, ya udah pasti dia kalimatnya negatif. Contohnya kayak not, ya, non, never, nah seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada nor. Nah, nor ini adalah lawan dari and, guys. Kalau and digunakan untuk menghubungkan dua kalimat positif, kalau nor untuk menghubungkan dua kalimat negatif. Ya. Lihat di situ contohnya. John doesn't like durian, nor Mary likes it. Nah, secara makna nor itu dan tidak. Ya, dan tidak. Itu secara literal meaningnya. Tetapi guys, kalian bisa pahami makna sesuai dengan konteksnya. Ya, nor biasanya kata tidak itu disebut setelah subjek. Dan setelah nor tidak boleh ada negative word. Kenapa? Karena nor ini maknanya sudah negatif. Dia singkatan dari not or. Ya. Maknanya jadi bagaimana? John tidak suka durian dan Mary juga tidak menyukainya. Mary tidak menyukainya. Jadi kata tidak itu diterjemahkan setelah subjek. Paham? Oke. Jadi salah kalau kalian tulis nor Mary doesn't like it. Salah. Ya. Maka maknanya kalau ada does not di situ maknanya dan Mary tidak menyukainya. Berarti dia suka. Ya kan? Saya tidak menolak, ya berarti saya menerima. Saya tidak menolak, berarti saya menolak. Nah, hati-hati. Ya. Seperti itu. Makanya ingat saja, kalau setelah nor, meskipun maknanya negatif, dia diikutinya oleh kalimat yang positif. Mary likes.
Ya, it. Oke, karena negative word-nya sudah dinor ini. Begitu. Well, next but. But di sini artinya tetapi, fungsinya untuk menghubungkan dua kalimat yang kontradiktif. Ya, sekali lagi, fungsinya untuk menghubungkan dua kalimat yang kontradiktif. Ya, kalau awal kalimatnya positif, setelah but negatif. Kalau awal kalimatnya negatif, setelah but dia positif. Terserah, optional. Ya, kalian mau negatifnya di awal atau di akhir, tidak masalah. Yang jelas kalimatnya itu kontradiktif. Oke, contohnya apa? Nah ini lagunya Slang saya ambilkan. I miss you, but I hate you. Ya, I hate you. Ya, saya merindukanmu ini positif. Ya, but tetapi I hate you. Saya membenci kamu. I hate you ini adalah negatif. Wah, berarti ini kalimatnya kontradiktif. Berarti menggunakannya but. Ya, mau dibalik boleh. I hate you but I miss you. Boleh. Yang jelas kalimatnya itu kontradiktif. Dan sekali lagi, hati-hati dengan tanda koma. Wajib itu koma. Ya. Dan kemudian ada or, artinya atau. Fungsinya ini adalah untuk membentuk kalimat optional atau kalimat yang maknanya pilihan. Contohnya bisa teman-teman lihat di situ, Roy washes the car or Joe will do it. John membersihkan mencuci mobilnya atau John yang akan melakukannya. Ya kan? Tinggal dipilih saja. Ya. Oke. Kemudian yet. Yet di sini hati-hati, dia bisa jadi adverb yang artinya belum, not yet. Ya kan? Belum. Atau dia bisa menjadi conjunction yang artinya namun. Kapan digunakan namun? Dia mirip seperti dengan but. Serupa tapi tak sama. Kalau but untuk kontradiktif. Kalau yet, ini untuk unexpected result. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya kan? Saya sudah belajar sungguh-sungguh semalam. 1 jam. Ya. Namun saya gagal dalam ujian akhir. Ya kan? Jadi belajarnya 1 jam, mau lulus ujian. Gitu kan? Nah, seperti itu. Itu kan berarti tidak sesuai harapan dia, gitu kan? Wah, saya sudah belajar gila-gilaan ini, ya, selama 1 jam. Tapi kenapa tidak lulus? Gitu. Itu namanya unexpected result atau hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Artinya namun. Contohnya di situ, we had done our best, yet we lost the game. Kami ya, telah ya melakukan yang terbaik, namun kita kalah dalam pertandingan itu. Ya, seperti itu. Jadi dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada so. So ini juga mirip-mirip seperti for. Ya, jadi so ini dia consequence. Ya, konsekuensinya ya, hasil result ya dari tindakan yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Contohnya di situ you read many books so you know many things. Kamu membaca banyak buku sehingga jadi maka boleh. Tergantung nanti konteks meaningnya lebih enak yang mana. Ya. Translate by tongue, not by words. Nah, itu kalau dalam buku translationnya itu ya. Untuk mendapatkan sense meaningnya, lihat konteksnya. Ya, kamu membaca banyak buku sehingga kamu ya mengetahui banyak hal. Ya, ingat sekali lagi koma sebelum konjungsi.
Nah, itu adalah compound sentence. Yang terakhir adalah complex sentence. Ya. Complex sentence ini adalah kalimat yang tergabung dari induk dan anak. Ya, dari induk dan anak. Kalau tadi gabungan dari kedua induk, kalau ini antara induk dan anak. Oke, guys? Nah, karena dia menghubungkan antara induk dan anak, conjunction-nya pun juga berbeda. Kalau tadi compound sentence, conjunction-nya itu compound conjunctions, ya, atau coordinate conjunction. Kalau complex sentence disebut subordinate conjunction atau complex conjunction. Apa saja anggotanya? Other than fun boys. Pokoknya selain fun boys, dia adalah complex conjunction atau subordinate conjunction. Because, when, since, as, dan seterusnya itu adalah complex sentence, conjunction. Ingat juga yang namanya anak kalimat selalu diawali oleh conjunction. Jadi dia tidak bisa dipisahkan, dia satu kesatuan. Masuk langsung dalam contohnya, guys. Contoh subordinate conjunction seperti because. I want to drink because I'm thirsty. Bedanya compound dengan kompleks, kalau compound karena dia menghubungkan dua induk kalimat, maka harus ada koma sebelum ya conjunction-nya. Tapi kalau kompleks, no, guys. Tidak ada koma, kecuali kalau anaknya di depan. Ya, seperti apa? Nah, saya contohkan di sini misalkan. I want to drink, ini adalah induk kalimat. Because I'm thirsty adalah anak kalimat. Ya, ini anak kalimat. Nah, tidak ada koma sebelum because. Kenapa? Karena dia ini adalah complex conjunction dan dia menempel. Begitu. Ya. Nah, boleh nggak dikasihkan koma? Boleh kalau anak kalimatnya ada di depan. Maka kalimatnya jadi seperti ini. Because I am thirsty, koma. Ya. I want to drink. Tuh. Titik. Nah, jadi kalau anaknya mengawali kalimat, baru kita kasih koma. Kenapa harus kita kasih koma? Untuk memahami jeda ya, dan makna kalimat agar tidak rancu. Oke? Contoh yang lainnya before. Ya, they clean the room before their parents gets home. Boleh juga kalian balik before their parent gets home, koma, they clean the room. Ya, although, meskipun John doesn't like durian, although Mary likes it. Dibalik, munculkan koma. Although Mary likes durian, koma, ya, John doesn't like it. Oke, pun dengan if, begitu. Ya, jika I will inform you if I get the information. If I get the information, koma, ya, I will inform you. Seperti itu. Ya. Nah, kalau compound complex sentence, nanti teman-teman bisa ya tinggal dihubungkan saja kalimatnya. Oke. Nah, itu adalah ya jenis-jenis dari apa namanya? Kalimat.